Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Segala puji bagi Allah di akhirat. Dia maha bijaksana dan maha teliti. Sobat Jalan Allah, bertemu lagi dengan Abah Al-Barosi dalam channel Jalan Allah. Saudara-saudara, ya, umat muslimin, kita ini banyak sekali dari kita yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Tetapi kalau seandainya orang Nasrani, orang Yahudi, atau non-Muslim tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, itu wajar-wajar saja. Mereka bukan golongan kita. Tetapi kebanyakan dari umat Islam juga tidak percaya atau tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Tetapi apabila ayat Al-Qur'annya dihina, dibakar, atau diinjak-injak, dia begitu marah. Tetapi kalau kelakuan orang-orang Muslim menginjak-injak isi Al-Quran, mereka tidak sadar, bahkan membaguskan. Inilah yang terjadi sebenarnya. Mari kita bahas ya. Di surat Ar-Ra'd ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi walladina unjila ilaika mir rabbikal haqqu walakin aksaron nasi la yu'minun. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab dalam kurung Al-Quran, dan yang diturunkan kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad, dari Tuhanmu itu benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan manusia tidak beriman. Apa yang telah menimpa Adam? Adam itu bukan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tetapi Adam itu lupa, ya, dan tidak ada kemauan keras. Ini surat keterangan di surat Toha ayat 115, ya. Walaqad ahidna ila adama min qablu panasiya walam najid lahu ajma, ya. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Jadi Adam itu lupa dengan peringatan Allah. Yang Allah peringatkan itu dua hal yang sangat sederhana dan tidak usah ditafsirkan macam-macam. Yaitu, hai Adam, janganlah kamu berdua mendekati pohon ini yang akan membuatmu jalim, ya. Kalau memakan buah-buahan di surga apa saja boleh, kecuali memakan pohon itu. Yang kedua, Allah memperingatkan bahwa iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kamu dan istrimu. Dua hal itu, tetapi Adam lupa. Akibatnya, ketika lupa, ini menjadi pelajaran kepada kita, ya. Ketika lupa, Adam itu menjadi rubah versi. Ketika lupa bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu dan istrimu, Adam itu lupa. Yang kedua, ketika setan mengatakan di surat Al-A'raf ayat 21, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Adam percaya, ya. Ketika mendekati pohon itu kan versinya Allah mengatakan, janganlah kamu mendekati pohon ini yang akan membuatmu jalim. Keterangan dari surat Al-A'raf ayat 20, ya, setan itu membohongi Adam. Setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Nah, setan itu membohongi Adam, ya, bahwa Allah itu hanya melarang mendekati pohon ini supaya kamu tidak menjadi malaikat, agar kamu tidak menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal. Adam percaya. Nah, di antara manusia juga sama sekarang, banyak yang percaya bahwa orang yang mati bisa punya kekuatan seperti malaikat. Dari mana pendapat manusia yang sudah mati, ya, sekarang punya kekuatan, diberi Allah kekuatan seperti malaikat, ditugaskan menjaga penjuru bumi, kutub-kutub bumi. Dari mana itu? Allah tidak menerangkan. Semua manusia yang kembali sesudah mati kembali seperti sedia kala, seperti awal diciptakan. Itu ada ayatnya. Tidak mungkin seseorang karena amalnya soleh, begitu meninggal, lalu dia itu menjadi punya kekuatan seperti malaikat. Sudah aja sekalian memikul arah sekalian gitu. Sekalian membohongnya, berdosanya sebesar-besarnya. Akhirnya manusia sesat, ya. Manusia sesat, mengatakan wali-wali Allah itu bisa mendengar suara kita, mendengar doa-doa kita. Akhirnya begitu. Akhirnya kita menyekutukan Allah dengan mereka.
Inilah dasar-dasarnya. Mari kita bongkar penyesatan-penyesatan ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika Adam salah, ya Allah tinggal membalikan, ya. Ini keterangan di surat Al-A'raf ayat 22, ya. Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua, ya. Demikian juga ketika tentang wali-wali Allah, manusia menyesatkannya, ya, maka Allah akan membalikkan kepada kita. Ketika kita berbuat menyekutukan Allah dengan wali-wali Allah, maka Allah akan membalikkan. Bukankah wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa, tetapi kamu melebih-lebihkan mereka melalui apa yang aku berikan kepada mereka? Nah, bagaimana kita menjadi sesat? Akhirnya kita selalu menyebut-nyebut nama wali-wali Allah itu. Padahal wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Di kemarin episode saya sudah terangkan dengan hadis-hadisnya, ya. Apabila tersimak rasa ria, mereka itu wali-wali Allah itu segera ingat kepada Allah, ya. Jadi wali-wali Allah itu di Al-Quran jelas adalah orang-orang yang beriman yang senantiasa bertakwa, ya. Ketika setelah kita mati, kita akan kembali kepada Allah dengan sendiri-sendiri, ya. Nggak ada istilah wali Allah atau apapun, ya. Karena wali Allah itu jelas adalah orang-orang yang beriman yang senantiasa bertakwa. Mereka pun sama akan kembali kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Apalagi orang yang berdosa, apalagi orang yang suka musyrik, yang menyebutkan mereka sebagai pembawa syafaat. Nah, nanti akan kembali mereka sendiri-sendiri. Di surat Al-An'am ayat 94, ya. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu. Kamu tidak melihat pemberi syafaat, ya, besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah, ya. Sungguh telah terputuslah antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka. Nah, ini yang kita sangka-sangka maka lenyap. Makanya kita jangan bermacam-macam dengan Allah, ya. Kita ada penolong selain Allah, itu akan membahayakan kita, ya. Membahayakan kita. Di surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, dalam kurung tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat, kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini, ya. Inilah kita akan kembali seperti itu. Jadi tidak ada wali-wali Allah yang akan menjadi backing kita. Tidak ada. Kita akan kembali sendiri-sendiri. Justru apa-apa yang kita ada-adakan akan lenyap. Akan jadi malapetaka justru, ya. Nanti akan kita dipertemukan dengan wali-wali Allah yang kita anggap bisa menolong kita. Yang kita jadikan mereka itu sebagai pelindung kita selain Allah. Kita akan dipertemukan. Yang akan jadi masalah itu justru. Makanya harus memahami tentang kemusyrikan. Mereka dipertemukan dengan kita dalam rangka mereka menjatuhkan kita. Kan di surat Fatir ayat 14. Jika kamu menyuruh mereka, mereka tidak mendengar suruhanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh yang maha teliti. Jadi mereka itu dipertemukan dengan kita dalam rangka menjatuhkan kita. Bukan menolong kita. Yang pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Nah, itulah yang akan terjadi kepada kita sebenarnya. Tetapi kebanyakan orang-orang tidak memahaminya. Ketika Adam telah salah, Allah membalikan firman-Nya. Bukankah aku telah mengatakan bahwa kamu jangan mendekati pohon ini? Dan setan itu adalah musuh yang nyata bagimu dan istrimu. Nah, kita pun juga sama. Ketika kita suka mengharapkan perlindungan ataupun doa-doa orang-orang yang meninggal, orang-orang karena mereka tidak dianggap orang-orang soleh, nanti Allah pun akan membalikan. Bukankah aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya kamu tidak akan sanggup membuat orang mati mendengar,
orang di dalam kubur mendengar, itu kan jelas di surat Al-An'am ayat 80, surat Rum ayat 52, juga surat Fatir ayat 22, ya, bahwa orang mati tidak bisa mendengar, orang di dalam kubur tidak bisa mendengar. Tetapi kita selalu ingin bertolak belakang dengan ajaran Allah, maka kita adalah orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada ajaran Allah. Justru kita orang-orang yang membangkang, ya, dan membalikan ajaran Allah. Ya, seperti adanya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu tidak ada. Ketika kita percaya kepada Nabi Khidir dan kita mempunyai ilmu dari Nabi Khidir, padahal Nabi Khidirnya sudah tidak ada, dan ternyata Nabi Khidir itu memberikan ilmu yang menjauhkan dari ilmu yang sebenarnya, maka akhirnya kita tersesat. Umpamanya kita bertemu dengan Nabi Khidir, lalu Nabi Khidir memberikan ilmu, padahal ilmu itu ilmu yang menjauhkan dari ilmu yang sebenarnya. Akhirnya kita tersesat, dan di akhirat nanti kita akan ditanya. Surat Al-Anbiya ayat 7, ya. Dan kami tidak mengutus dalam kurung rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakan kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Kemudian di ayat 8-nya, dan kami tidak menjadikan mereka suatu tubuh yang tidak memakan makanan dan mereka tidak hidup kekal. Jadi sebelum Nabi Muhammad tidak ada nabi yang masih hidup, ya, tidak ada. Ini sudah jelas. Bahkan disuruh menanyakan kepada orang-orang yang berilmu itu Rasul. Di surat Al-Anbiya ayat 34 Allah berfirman, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau dalam kurung Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Nah, kita punya alasan apa lagi, ya? Tetapi kita selalu mencari dalih bagaimana caranya. Ini memang matinya bukan mati ini, tapi secara batin masih ada. Cari alasan apa aja. Akhirnya kita akan mempunyai pengetahuan yang keluar dari ajaran yang sesungguhnya. Akhirnya kita akan memiliki ilmu yang menjauhkan dari ilmu yang sebenarnya. Karena kita percaya bahwa Nabi Khidir masih ada. Padahal Allah tidak menciptakan manusia yang hidup kekal. Semua kembali kepada Allah seperti sedia kala. Ya, 3 hal dalam agama itu yang harus kita taati, yaitu 1, taat Allah, taat Rasul, dan hati-hati. Loh, kok hati-hati harus ditaati? Iya, karena ini ada ayatnya di surat Al-Maidah, ya, ayat 92. Wa atiullaha wa atiul rasula wahzaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan dengan jelas, ya. Tetapi kita banyak berpaling dan tidak berhati-hati. Disangkanya kita taat kepada Rasul, padahal itulah pembengkokan dalam ajaran agama. Ya, seperti ketika Adam tadi dibengkokkan, percaya saja Adam, karena dia lupa. Bagaimana kita dengan sengaja melupakan ayat-ayat Allah yang jumlahnya 6.000 lebih. Nanti kita akan dapatkan kebengkokan, ya. Tidak ada sekutu dalam keputusan Allah, ya. Allah itu Maha mendengar, Maha teliti, ya. Ketika hambanya mau mendoa aja, Allah sudah tahu. Jadi tidak ada penyekutuan dalam keputusan Allah, ya. Maka Allah selalu memberi peringatan kepada nabi-nabinya, ya. Contoh ini di dalam surat Al-A'raf ayat 33, katakanlah, maksudnya kepada Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan jalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, ya. Sekali lagi, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi tidak ada hujah dari Allah supaya doa kita dikabulkan. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu ingin dikabulkan, coba kamu minta tolong orang-orang soleh yang sudah meninggal. Tidak ada itu, ya. Bahkan Allah sangat membenci karena keputusan hanya ada Allah, ya. Juga kepada Ibrahim
di surat Al-Hajj ayat 26. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah, orang yang ruku dan sujud. Begitu juga jika seluruh umat Islam memohon doa langsung kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggal, itu sangat ironis, sangat berlawanan dengan ayat Al-Quran ya. Di surat Al-An'am ayat 50 ya, Allah berfirman, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah ada padaku. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Ya. Nah, inilah sesungguhnya. Bahkan semasa hidup Rasulullah itu tidak bisa memberi petunjuk ya kepada orang yang dikenakinya, atau memberi petunjuk kepada orang yang dikasihi. Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk, apalagi memberi yang lainnya, mengabulkan doa kita. Di surat Al-Qasas ayat 56, sungguh engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi Rasulullah saja ya tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang beliau kasihi, apalagi orang-orang yang di muka bumi berdoa kepada Rasulullah, mendoa ini, mendoa itu supaya disampaikan kepada Allah. Hal ini tidak mungkin. Sewaktu hidup aja Rasul itu mengasihi orang-orang terdekatnya, mengasihi pamannya, atau mengasihi siapa saja, supaya dia ikut takwa, ikut jadi mendapat petunjuk. Tetapi Allah tidak mengizinkan ya. Sungguh engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi segala sesuatu juga itu adalah kehendak Allah, izin Allah ya. Di dalam sejarah Islam pernah terjadi ini. Di waktu perang ya, ada umat Islam yang biasanya ikut perang, lalu dia dengan sengaja tidak ikut perang ya. Mungkin ada alasan tertentu, tetapi sebetulnya dia itu sanggup karena ada kendaraan. Lalu mereka itu sadar dan meminta ampun dan datang kepada Rasulullah, meminta ampun ketidakhadirannya ikut perang. Mereka itu orang Ansor, 3 orang ya. Lalu Allah menangguhkan, melalui Nabi saja ditangguhkan. Lalu mereka itu ditangguhkan pengampunan doa mereka itu sampai 50 hari. Bahkan Rasulullah melarang umat Islam untuk berkata dengan dia. Akhirnya 3 orang itu merasa kesusahan, merasa bumi ini sempit, bagaimana dia lari dari muka bumi. Dunia ini asa sempit, sedangkan mereka itu orang beriman tidak bisa berlari kepada yang lain ya. Mereka itu merasa sempit. Begitu ucapan salam kepada sesama muslim tidak diterima, tidak didengar. Ya mereka dicuekkan saja. Akhirnya setelah menjelang 50 hari barulah Allah menerima pengampunan mereka. Lalu para sahabat barulah bersalaman bahwa mereka diterima. Itulah segala sesuatu. Jadi melalui Rasul saja secara langsung ada penangguhan. Itu untuk orang yang bertobat. Apalagi ini orang yang minta macam-macam kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun sudah meninggal. Sedangkan masalah kebahagiaan tentang mantan nabi-nabi, rohnya ada di sisi Allah, itu urusan Allah. Dan tidak ada seorang nabi yang bisa menolong umatnya. Contohnya, umat Nabi Musa sudah sesat, lalu Musa datang lagi mengingatkan. Tidak ada. Umat Nabi Musa begitu umatnya sesat, Nabi Musa datang lagi memberitahu secara mimpi atau apapun, tidak ada. Nabi Isa ketika umatnya sesat datang lagi memberitahu sebenarnya siapa Tuhan, tidak. Kebanyakan justru makin mempersulit, membuat sesat lebih kuat ya. Jadi kita juga kalau yang datang belum tentu Rasul ya. Belum tentu, karena di kita tidak ada yang betul hafal wajah Rasulullah ya. Siapa yang hafal wajah Rasulullah? Walaupun ada hadis bahwa setan itu tidak bisa
menjelma menjadi wajah Rasulullah. Tapi memangnya kita hafal wajah Rasulullah kalau datang dalam mimpi yang bagaimana mukanya. Nah, inilah harus jadi pikiran kita, bahwa seseorang nabi diutus untuk membawa amanat Allah. Dan ketika telah meninggal, maka dia meninggalkan amanatnya, itu diserahkan kepada umatnya. Dan amanat-amanat itu, atau di dalam kitab-kitabnya itu akan terjadi apa-apa yang akan dilakukan oleh umatnya. Sama di Kristen juga. Perintah disunat, wah sangat tegas. Sangat jelas, kalau tidak disunat harus dibinasakan. Tetapi mereka tidak disunat. Ya. Di Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Kalau kita berpikir, mana Allah, mana hamba, ya, ketahuan kan. Tetapi mereka tidak mau berpikir. Sama di Islam juga, kebanyakan sedikit-dikit, jangan menafsirkan mentah-mentah. Tahu-tahu dia sendiri yang tersesat, ya. Ketika Adam kan itu tidak usah ditafsirkan lagi, tetapi setan menafsirkan lain-lain, ya. Supaya kamu tidak memakan pohon ini, supaya kamu tidak jadi malaikat dan hidup kekal. Tafsiran setan begitu. Sama tafsiran Nabi Khidir sudah jelas di ayat Al-Anbiya 7, 8, 34, tetapi mereka mengikuti kebengkokan-kebengkokan. Ya. Di dalam sholat kita selalu mengatakan, iya karena budu hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Wa iya karena nasta'in hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Tetapi kita selalu mengkhianati. Ada yang memberi pertolongan selain Allah, yaitu para wali-wali Allah yang didekatkan pada Allah. Padahal apa? Sudah jelas di ayat Yunus, ya, yang kami jelaskan kemarin, bahwa wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman yang senantiasa bertakwa. Maka Allah pun memberi peringatan, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 107. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Ya. Di surat Al-Isra ayat 2. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah. Apakah tidak cukup hal itu? Ya. Demikian dulu dari Abah, cukup sekian. Selanjutnya Abah akan meneruskan dengan bahwa orang-orang musyrik itu merasa lebih pede dan merasa lebih ilmunya lebih tinggi. Ini akan Abah buka dengan ayat-ayat Al-Quran. Sejak Nabi yang manapun, bahwa orang-orang musyrik itu selalu mengucapkan nama-nama Allah, tetapi mereka menyekutukan Allah. Dan mereka itu merasa lebih pandai daripada nabi-nabi. Bahkan menyebut nabi-nabi itu gila, nabi-nabi itu sesat. Nanti kita buka ayat-ayatnya, ya, bahwa zaman yang manapun, bahwa setiap orang musyrik itu selalu menyebut-nyebut Allah, ya. Dan tetapi mereka merasa ilmunya tinggi, bahkan orang yang mengingatkan disangkanya orang yang bodoh, orang yang sesat, orang gila. Itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Demikian dari Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.